Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nartina SPD. Deskripsi singkat materi. Anak-anak hebat di seluruh Indonesia, selamat datang di pelajaran geografi. Ini adalah pelajaran pertama dalam kegiatan pembelajaran geografi. Geografi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, yang dikenal dengan geografi klasik. Pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi oleh mitologi atau dipengaruhi oleh kepercayaan yang beranggapan bahwa segala fenomena atau gejala yang terdapat di permukaan bumi merupakan kehendak dewa-dewa. Namun, lambat laun anggapan tersebut berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dalam pelajaran kali ini, kalian akan mempelajari sejarah perkembangan geografi, definisi atau pengertian geografi, objek kajian geografi, aspek-aspek geografi, serta ilmu-ilmu yang mendukung geografi. Selain itu, pembelajaran kali ini akan menuntun kalian untuk mempermudah memahami konsep esensial, prinsip, pendekatan geografi terkait dengan gejala atau fenomena geografi, sehingga kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah perkembangan geografi. Sebagai ilmu pengetahuan, geografi berkembang dari masa ke masa, di mana dalam hal ini dikategorikan ke dalam 5 tahap perkembangan. Sejarah geografi itu dimulai dari geografi klasik yang berkembang sekitar abad ke-6 sampai 1 sebelum Masehi. Geografi abad pertengahan dan Renaissance, geografi modern, geografi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan geografi mutakhir. Ya, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tentang geografi klasik. Pada masa ini, pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajahi negeri dan menambahkan teknik baru. Salah satu tekniknya adalah periplus, deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Ya, beberapa tokoh geografi klasik antara lain Anaximandaros, Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Ptolemeus. Geografi abad pertengahan dan Renaissance. Pada masa ini, bangsa Arab seperti Al-Idris, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan terus membangun warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik. Lewat perjalanan Marco Polo, geografi menyebar ke seluruh Eropa. Saat itu, tujuan perjalanan para penjelajah sudah meliputi gold, glory, dan gospel. Pada akhir abad pertengahan, perkembangan geografi banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di dunia. Bagian barat wilayah-wilayah baru juga banyak ditemukan pada masa ini. Adapun beberapa tokoh geografi pada masa ini adalah Marco Polo, Bartholomew Diaz, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, dan Copernicus, Ibnu Khaldun. Geografi modern. Pada masa ini, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas di Eropa, terutama yang ada di Prancis dan Jerman. Adapun beberapa tokoh geografi modern lainnya adalah Immanuel Kant, Alexander van Humboldt, Carl Ritter, Charles Darwin. Ya. 4. Geografi akhir abad ke-19. Ciri pandangan geografi akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi dan penelitian dan kajian geografi manusia semakin berkurang. Beberapa tokoh geografi zaman ini adalah Friedrich Ratzel, Ferdinand von Richthofen, Herschel, Vidal de la Blanche, Preston E. James, Frank de Benham. Pengertian geografi.
Pemahaman geografi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring kemajuan pemikiran penelahan manusia. Kata geografi berasal dari kata geo dan grafi. Geo yang artinya bumi dan grafian yang artinya gambaran. Ungkapan itu pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Seorang ilmuwan Yunani memperkenalkan pengertian geografi dalam bukunya yang berjudul Geographica. Kata itu berakar dari geo yang artinya bumi dan grafika yang artinya lukisan atau tulisan. Eratosthenes berpendapat bahwa bumi berbentuk bulat.